Ah gila. Parah sih lo. Pakai ini. Parah gila lo. Parah men. Gila. Oke. Segitu ya, oke. What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Muhammad Wandi Sarif di channel YouTube Wandi Sarif. Oke, hari ini gua kedatangan tamu yang luar biasa gitu kan di channel YouTube gua, the first time, pertama kali ya enggak. Ini kameranya sumpah, Bro. Cakep banget, Bro. Bener sumpah. Ngeri ya. Ngeri gila. Lu baru kemarin di grup ngomong mau beli kamera, tau udah ada kamera. Yoi, bener tuh. Rezeki banget emang nih. Ini gila. Ini berkat doa kalian teman-teman yang menghujat saya. Asik. Makanya sering-sering lah hujat. Iya. Makanya sering-sering hujat gua biar gua dapat kamera lebih bagus dari ini. Seneng banget. Aduh. Ini channel lu itu apaan sih? Gak tahu gua pokoknya ngabsurd aja gitu ya. Gua dari awal gitu buka YouTube yang ngobrol santai aja gitu kan. Kayak gue punya keluhan apa, Q&A apa gitu loh. Panas. Ya udah gitu. Panas banget anjing. Gak tahu ini rumah panas banget semua. Studionya ada yang AC gitu. Iya, nah gitu dong bro. Nanti lu subscribe biar gue bisa beli AC, biar gue bisa kedepannya itu channel gue berkembang gitu kan. Biar ada AC-nya gue nggak gerah kayak gini coy. Lanjut. Basah anjir. Gue datang di sini basah anjir. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama. Perkenalkan nih, di samping gua ini udah ada Lil Nas anjir. Hotel room, gitu ya. Gimana? Nanti dikasih efek ya. No more test my home to hotel room ya gini Lil Nas sih. Itu apaan sih, Wan? Nggak tahu dah, pokoknya itu aja. Si anjing. Nah, pokoknya ini namanya Muhammad Nasrullah. Yo. Tepuk tangan. Yeay, kita kasih efek ya. Iya. Ini temen gue satu kampus, satu lokal yang paling kocak nih orang. Gue mau ngilang bisa ya, nanti lu efekin ya. Teng. Seru gimana? Iya seru, udah seru, lu balik lagi seru. Anjir, tahu dia nggak tahu kalau di sini nggak ada efeknya. No setting guys. Terserah hidup lo. Oke, hari ini tuh gue pengen sama Nasrul tuh tadi kita ada obrolan ya sedikit ya. Jadi Nasrul ini story gue kan. Story lo yang goblok itu. Bikin gue Kok kesel. ada ya orang beli kayak gitu ya, bingung gue juga. Dan lu jadiin konten lagi. Jadiin konten lagi langsung. Gue bingung tuh. Nah pokoknya tadi tuh ada obrolan sedikit gitu di WhatsApp sama Nasrul gitu kan yang menimbulkan ide seperti ini gitu kan. Gue bikin konten dan kebetulan juga si Nasrul ini pengen bikin bisnis properti gitu ya Surul ya? Wah, enggak. Enggak, bukan. Enggak. Terus apa? Bisnis Apa? properti. Iya sama aja, coy. Kan biar lucu, biar view-nya banyak. Bukan bakso Malang, bukan. Gue mau buka soto. Soto. Amin. Jadi bos soto kan, alhamdulillah kan. Jadi gua bisa mewawancarain gitu kan. Kedepannya itu bos soto terbesar di Indonesia gitu kan. Buat ngalahin di Kohuang, Atta Halilintar. Kalah sama gua anjing. Asyap. Oke. Sekarang ini gua mau ngomongin, tadi kita ngomongin sempat di WhatsApp gini loh Surul. Jadi kan nih kan gue kasih tahu dulu nih, kira-kira lu di detik ini paham gak nih? Dia nggak paham, makanya gue mau kasih tahu lu semuanya. Nih, berarti gue bego ya. Aduh. Apa nggak tahu omongan gue paham atau enggak gitu kan, bahasa gue terlalu tinggi atau gimana gitu kan. Nah, yang pertama gini, ada orang nih ya kan, orang pertama sebutlah, ini si orang pertama punya rumah habis itu Orang pertama nih kita sebut aja siapa nih? yang A aja, nggak usah sebut nama gitu kan, takut melukai hati orang gitu kan. Pokoknya si A ini beli rumah dengan cara dicicil. Nah, ya kan, si A ini beli rumah cara dicicil dan di pertengahan dia nyicil tuh rumah, taruh katakanlah udah 5 tahun gitu kan.
atau ya kan biasanya kan jangka waktunya 5 tahun, 10 tahun gitu kan nyicil rumah. Taruh katakan 5 tahun dia udah nyicil rumah, terus sisanya itu sekitar 5 tahun lagi lah gitu. Nah, habis itu datang nih krisis moneter ibaratnya. Si orang pertamanya ini ibaratnya bisa dibilang kolaps lah, dan rumahnya ini rencananya pengen dijual cash, tapi karena ada satu dan lain hal, datanglah nih orang kedua nih. Nah, si orang kedua ini bilang nih sama ke orang yang pertama nih, udah rumah lu nggak usah dijual gitu kan, dipertahanin aja rumahnya. Mumpung gua ada rezeki, udah lu pak, gua DP-in aja rumah lu, gua bayarin lah. Lu kemarin bayar DP sama cicilan lu di pertengahan sampai berapa gitu kan. Taruhlah dikatakan jumlahnya itu 60 juta nih kan. Ini cerita lu ya. Ini Ya. cerita yang masuk ke lu. Iya, cerita yang masuk ke gua gitu kan. Iya. Gila ini Ini sumpah. enggak ini ya, enggak bohongan berarti. Enggak bohongan, beneran. Beneran. Real life gitu kan. Banjir ya. Iya. Ini salah satunya masuk ke email gua gitu kan, makanya gua jadiin konten kayak gini. Nah, si orang kedua ini, taruhlah katakan si B ini, dia beli rumah si A dengan pembayaran DP gitu kan. Yoi. Dibayarin DP-nya itu sama ngelanjutin cicilannya. Nah, paham? Sampai sini lu juga paham? Lu paham nggak? Lu gua tabok lu. Gua mah aja dulu ya. Nah, si orang kedua ini beli ini bayar DP sama ngelanjutin cicilan. Ya. Nah, ingat di poin pertama, orang pertama ini dia nyicil, cuman dia kagak cicilannya nggak ada tunggakan gitu kan. Nah, ini si orang kedua udah dia bayar DP, udah ibaratnya ini masih nerusin cicilan si orang yang pertama gitu kan. Ini dia yang B ini dia ngelanjutin si B ini bayar DP sama ngelanjutin cicilannya. Udah paham gitu kan. Nah, yang si B-nya bayar DP sama ngelanjutin cicilan. Nah, yang cerita selanjutnya, jadi si B ini taruhlah katakan di pertengahan dia ditunggakin nih cicilannya nih sekitar 3 tahunan lah, misal 3 tahunan ditunggakin nih. Bokis. Iya. Nih gimana? Ada duit ya. Iya bener. Ceritanya nggak ada duit. Iya, ceritanya juga dia nggak ada duit. Nah terus enggak, jadinya nggak dibayar gitu. Iya, nggak dibayar selama misalnya 3 tahun lah, kita katakan 3 tahun gitu kan tunggakin. Sampai orang pertamanya ini ibaratnya udah namanya jelek di bank, terus yang kedua yang parahnya diteleponin terus ya kan, nih gimana nih kelanjutannya gitu. Dan sampai orang pertamanya itu ngemis-ngemis sama bank gitu kan, taruhlah gara-gara si dia ditunggakin ini gitu kan, kacau kan si B ini kan ditunggakin kan. Nah terus taruhlah udah namanya jelek gitu, jelek, terus mau nggak mau gitu kan si B bilang gini, ya udahlah lu minta keringanan sama bank buat nanti gua cashin duitnya gitu kan. Ngomong ke si orang pertama. Si A. Si B ngomong ke si A. Si B ngomong ke si A gitu kan. Ngomong kalau tunggakannya diringankan. Iya, tolong. Nah, ini jadi si A ini bilang ke bank dong otomatis. Yoi. Ya kan? Iya, ngomong. Tunggakannya itu minta dikurangin gitu kan. Jadi dapatlah tuh nominal yang angka itu luar biasa sih menurut gua kalau di bank itu. Jadi kalau kita nyicil terus kita kagak bisa ngelanjutin cicilannya, tapi kalau ketika kita ada duit, kita mau cashin langsung itu bayar duitnya, itu ada potongan harganya, Bro. Jadi misal lu bayar, serius beneran. Jadi lu harga 100 juta. Misalnya harga 100 juta. Terus lu minta keringanan nih sama misalnya tunggakannya 100 juta nih. Iya, kalau misalnya nih kalau kita bayar terus aman lah pembayarannya. Itu taruhlah 200 juta gitu kan. Taruhlah 200 juta. Tapi ketika kita udah ibaratnya bank tahu kita kolaps, terus juga bank juga tahu kita udah nggak ada usaha lagi, ya kan? Udah bangkrut lah gitu, udah parah lah ekonominya gitu. Jadi ada yang namanya keringanan gitu dari bank. Nah, gitu aja. ada namanya keringanan dari bank, dan banknya itu menghilangkan suku bunga. Paham nggak? Jadi yang harga 200 juta itu kita cicilin dengan bunga, ini nggak ada bunganya. Jadi aslinya pure-nya itu. Iya, pure duitnya itu. Udah gue punya utang sama bank berapa dah gitu, langsung dilunasin gitu berarti kan. kalau misalnya 3 tahun nih, 3 tahun kan berarti 36
bulan dong. Iya. Berarti bayarnya misalnya sebulannya 1 juta. 1 juta ya contoh. Berarti 36.000 doang. 36 juta doang kita bayar ya? Iya, begitu doang. Bunganya enggak ya? Bunganya enggak. Kan biasanya kan kalau kita beli rumah 36 rumah taruhlah 50 juta itu biasanya rumah itu dengan harga aslinya beserta bunga gitu. Sama kayak kita beli motor gitu kan. Ada bunga, ada harga aslinya gitu yang kita yang kita tambahin itu kan. Jadi kumulatif semuanya jadi harganya segitu gitu kan. Dan ternyata si B ini Dan- dapat keringanan. Nah, beruntungnya si B ini dapat keringanan nih karena si A Itu, ini guys. iya Ya, si gitu A aja gua mah guys. ya intinya lu kalau mau beli rumah kayak gitu aja enak guys. Jadi iya. Jadi lu tunggakin aja. Kesel gua. Kalau ada ada usaha kayak gitu gua mau. Kalau bener ya, ini bener ya tapi ya. Kayak si real life. Tapi nggak tahu lah dari email bro, email orang gitu Nanti kan. gua mau cerita juga kan. Dan gua mau satuin sama cerita lu yang ini. Iya. Ini bener nggak sih? Gitu. Iya betul. Nah coba nih, terus si orang kedua, dia kan ibaratnya udah ditunggakin gitu kan. Nah di pertengahan itu juga dia ngejual rumahnya bro ke orang ketiga. Dijual coy, sumpah. Untuk ngelunasin semua cicilan-cicilan orang si pertama ini. Paham gak lu? Iya paham. Berarti si B ini udah ya jatuhnya ambil jalan pintas lah ya. Iya, ambil jalan pintas. Nah, karena berhubungan dari si cicilan yang si orang pertama ini dapat keringan dari bank, berarti dia dapat potongan itu dong. Nah, Contoh potongannya berapa tuh? contoh taruhlah misalnya yang tadi gue katakan ya. Bayarnya berapa? Terus dipotongnya berapa? Gitu. Ya, misalnya di bank bayarnya 100 juta misalnya. Terus dibayarnya cuma 60 juta. Wih, potongannya 40% ya? Iya, bisa begitu kan? Kenceng juga. Makanya kan kata gue kan berarti kira-kira yang untung siapa di sini? Ya belum tahu nih, kan belum dijualin ke C. Udah kayak gitu, Nah. dijualin nih orang kedua ini ngejual ke si C. Nah, si C. Dengan harga itu ibaratnya seharga benar-benar itu harga rumah. Oh, berarti harga rumah itu berapa tadi? Misalnya harga rumahnya sekitaran 300 juta. Oh, 300 juta. Itu dia cash berarti bayarnya si C. Nah, si C ini bayar cash 300 juta. Bukan nggak ikutan lagi kayak si Nggak, apa kagak si nyicil, nggak nyicil lagi. Bapu. Oh ternyata yang si C ini pelaut nih, pelaut. Iya, di kayaknya sih. Habis pulang bayar. kan? Habis pulang belayar dapat duit 300 juta langsung dibeliin rumah ya. Paten gila. Nah, kan udah tuh di cashin tuh loh selama 300 juta. Berarti dia kan masih yang si B ini kan masih punya istilahnya masih udah di DP-in gitu kan. Ya elah lu kalau DP rumah berapa sih kalau emang lu pengen nerusin cicilan orang berapa sih kira-kira? Gua nggak tahu. Enggak, maksudnya gini loh. Suruh lu pernah nggak sih ini kan kita banyak nih ya di FB jual beli lah contohnya kan. Kalau kita beli motor nerusin cicilan orang, pernah nggak lu dengar kayak gitu? Pernah. Nah, Terusin aja nih. Iya, terusin aja nih. Misalnya udah sisa, ini gue sisa 10 bulan lagi gitu. Udah nih, lu terusin aja gitu kan. Iya, Ibaratnya. bayarin nanti, Nah, bayarin. dibayarin gitu kan ibaratnya. Nih lu cuman bayarin ininya aja gitu, bayarin uang DP gua sama beberapa cicilan gua gitu. Gitu. Ya sejumlah misalnya harga motor 20 juta nih. Lebih singkatnya gini, harga motor 20 juta. Terus dia udah ngeluarin duit sekitaran hampir 12 juta gitu kan dari cicilan sama DP-nya gitu kan. Nah, si orang kedua ini minta tolong dibayarin yang 12 jutanya aja gitu kan. Nanti dia nerusin cicilannya gitu kan. Paham nggak sampai sini? Paham. Nah, kalau disambungin lagi nih si orang keduanya malah ditunggak. Berarti orang yang kedua Ini yang orang kedua nih kurang matang. kalau batu. Tapi cerdik. Iya. Kalau menurut gua. Iya. Soalnya dia nggak jualin ke orang ketiga ya kan si C ini. Dijualin lunas. Iya. Ya kan? Misalnya taruh lah 300 juta. Ya kan? Terus baru ke bayar. Tapi lu sampai sini paham gak jadinya kan gara-gara motor kan? Iya. Baru paham dia. Jadi ini motor apa belum masih anjay? Ya kan bentuknya itu rumah, cuman kan dikemas dengan lebih sederhana gitu kan kayak motor gitu kan contohnya ya enggak. Ngelawan juga sekali. Mau kayak gimana? Nah, anjir. Gila. Wan yang gua goblok-gobloknya dipotong ya, Wan. Yang pelangap.
Yaudah gini lah, lihat nih lagi kita lebih simpel kayaknya nerusin yang motor kayaknya ya. Iya jangan. Apa jual motor lagi? Iya. Gak jadi jual rumah dong. Ya udah, nih Jadi cara kece. simpelnya gitu kan. Iya, Ya itu lanjut ke C, lanjut ke C. ya, terus dia ketemu sama si C nih, si B ketemu sama si C, beli motornya langsung 20 juta gitu kan. Ih, motor apa mau Ya, sih? ini kita langsung yang cerita singkat aja. Cerita singkatnya, nih motor nih 20 juta gitu kan. Dibayarin tuh langsung. Nah kan yang tadi kan ada tunggakan tuh. Nah, yang si yang pertama nih udah ngajuin nih. Gua udah nggak bisa nih, udah nggak sanggup bayar lagi. Dapat keringanan dong dari bank gitu kan. Misalnya cicilannya sisa 9 bulan lagi. Nah, kalau 9 bulan lagi itu sekitaran misalnya ibaratnya itu kan tadi berapa tuh? 12 juta. Berarti sisanya misalnya taruhlah 8 juta gitu kan, dapat keringanan nih dari bank nih. Ya udah dipotong tuh, yang tadinya dia punya 9 juta dia dipotong, dipangkas, jadi nggak ada bunganya gitu. Jadi Jadi ini dapat 1 juta ya. Apa namanya dapat untung 1 juta ya? nah maksud gue itu bro, Oh. dari tadi tuh gue mau ngomongin gitu, masuk akal nggak? Kalau digituin di rumah gimana? Untung lu berapa gila? 1 juta. Anjing. Di motor kan? Jadi bilang motor. Gue jelasin rumah dia nggak tahu, jelasin motor dia paham loh. Bingung gue loh. Yaudah, lanjut rumah. Iya, berarti kalau kita ngaplikasikan yang cara beli motor ini berarti dia untung kan si B ini ya kan, otomatis ya kan. Kalau kita ngaplikasikan ke rumah berarti si B untung kan, sama aja kan. Ya kan tadi gua bilang. Ini udah ngambil apa namanya berpikirnya pendek tapi agak cerdik. Iya cerdik betul itu. Dikit. Soalnya dia nunggak. Guys, jangan nunggak guys. Iya. Bahaya. Pokoknya lu kalau punya cicilan jangan nunggak lah guys, gitu Kalau kan. bisa, kalau sebelumnya lu harus memperhitungkan lu kerja apa, Iya. terus apa gaji lu seberapa. Apalagi Jangan sampai kebutuhan lu juga sama gaji lu tuh nggak sesuai. iya, apalagi lu nunggak cicilan orang lu. Satu. Apalagi lu nunggak cicilan gua. Awas aja lu. Oke. Jadi gua orang pertama nih, ya nak. Iya. Si anjir. Terus gua lagi yang beda. Orang beda dia mah gua tembak langsung di sini. Suruh. Ayolah, minta cicil keringanan sama bang gitu kan. Bocah gila kan. Ya udah pokoknya intinya begitu guys. Pokoknya segala sesuatu itu jangan setengah-setengah lah ibaratnya. Kalau lu emang nerusin aja gitu. Kan dulu kan tadi lu belum selesai tuh. Heeh. Si apa namanya? Si yang orang ketiganya gimana jadinya? Orang ketiga. Ya orang ketiga kita nggak ada masalah soalnya orang ketiga itu tetap beli cash gitu. Beli Udah cash, beres. Iya, jadi yang untung yang B. Yang B pasti. Keren emang bisnisnya sih kayak. Pokoknya Tapi gua WA-an sama Wandi ya. Kan? Dia pengen jadi orang kedua, ya kan? Ya, jangan diikutin guys. Jangan diikutin. Lu mau beli gitu kan, lu mau punya rumah tapi malah kolaps. Terus nunggak aduh. yang lu tunggakin punya orang lagi bukan punya lu gimana Untung sih? si orang pertama si A ini mau ngebantuin. Mau ngebantuin. Kalau nggak mau ngebantuin gimana lu? Iya. Tapi kan tetap bro. Jadi gimana lo? Ini kan yang cicilannya ini emang cicilan atas nama orang pertama ini loh. Iya, enggak maksud gua kalau orang pertamanya mati gitu. Meninggal gitu. Iya bisa jadi sih, bisa jadi Nah, begitu siapa Pak. meninggal. Ini beda cerita lagi kan. Ya, ceritanya Panjang dikit lagi loh. misalnya si orang pertama si A ini ngejual rumahnya karena dia sakit kanker. Iya, gitu. Kantong kering. Iya, iya. Enggak kanker lah. Kanker udah stadium itulah paling Iya. akhir lah misalnya. Jual. Yang jual si B. Ya orangnya seperti itulah yang tadi lu bahas. Iya. Orangnya ya gitulah. Dibayarin DP-nya doang anjing. Puyeng gua. Yang penting dia ada ya kan. Karena kan emang kebutuhan kan. Dia mau berobat mungkin mau apa. Langsung closing. Udah pokoknya begitu ya teman-teman. Intinya tuh kita kalau ngejalanin sesuatu itu harus sampai tuntas. Oke? Gitu aja dari gua. Belum. Ini dikit lagi coy, 23 detik lagi udah beres nih. Biarin kan nanti disambung lagi. Gak bisa sorry. Nggak bisa. Biar langsung aja. Ditambah. Apa mau lanjutin sesi kedua nih? Iya, sesi kedua dong. Iya udah sesi kedua. Ya udah pokoknya gitu aja ya. Nanti gua lanjut lagi di part kedua. Oke? Iya, ini part kedua ini tentang
logika kita berdua. Iya lagi logika kita Logika logika berantem gua dan nanti.